kabar kalian hari ini? Masih sehat dan semangat? Kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang grafik persamaan kuadrat. Agar kalian lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Halo, bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada video ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah membahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk pertemuan ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita membahas secara langsung tentang grafik fungsi kuadrat, kita ingat terlebih dahulu, yaitu tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita kenali dulu sifat-sifat dari fungsi kuadrat, agar nanti kita dalam menggambar fungsi kuadrat akan menjadi lebih mudah. Adapun sifat-sifatnya adalah yang pertama berdasarkan nilai a. Pada sifat ini ada dua jenis, yaitu jika a lebih besar 0 atau positif, maka grafik terbuka ke atas. Fungsi kuadrat mempunyai nilai ekstrim minimum. Jadi bentuk grafik parabolanya terbuka ke atas seperti mangkok. Di sini dinotasikan titik baliknya minimum atau titik puncaknya minimum. Berikutnya, jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat mempunyai nilai ekstrim maksimum, seperti pada gambar. Di sini dinotasikan titik puncaknya adalah maksimum atau titik baliknya maksimum. Sifat yang kedua adalah berdasarkan nilai diskriminan. Rumus diskriminan dari fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Pada sifat ini ada tiga jenis, yaitu jika d lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Berikutnya, jika d sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu x di sebuah titik. Dan yang ketiga adalah jika d kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu x atau tidak menyinggung di sumbu x, yang artinya grafik tersebut bisa di atas sumbu x atau di bawah sumbu x. Sedangkan grafik-grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu x mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Jika a lebih besar 0 dan d kurang dari 0, maka seluruh grafik berada di atas sumbu x, biasa disebut definit positif. Dalam hal ini, jika semua nilai x negatif ataupun positif, jika disubstitusikan ke fungsi kuadrat, maka akan menghasilkan nilai positif. Artinya grafik selalu berada di atas sumbu x. Selanjutnya, jika a kurang dari 0 dan d kurang dari 0, maka seluruh grafik berada di bawah sumbu x, biasa disebut definit negatif. Dalam hal ini, semua nilai x positif ataupun negatif jika dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsinya, maka akan bernilai negatif, yang artinya grafik selalu berada di bawah sumbu x atau biasa disebut definit negatif. Penjelasan semua tadi merupakan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita
langsung pada materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Dalam hal ini, titik potong sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X ini biasanya menggunakan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu dengan cara faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y ini diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Di sini caranya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat, sehingga akan diperoleh nilai Y sama dengan C, sehingga nanti titik potongnya adalah 0, C. Langkah ketiga adalah menentukan persamaan sumbu simetri dan titik puncak. Untuk rumus persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, koordinat titik puncak atau titik balik adalah min B per 2A, min D per 4A. Nilai min B per 2A itu adalah sumbu simetri yang di atas ini. Nah, sedangkan untuk nilai min D per 4A itu bisa diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai sumbu simetri ke dalam fungsi kuadrat, sehingga diperoleh nilai Y-nya atau Y puncaknya. Atau bisa menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu nilai D itu adalah nilai diskriminan. Jadi min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Akhirnya koordinat titik puncak atau titik balik bisa ditentukan dengan rumus tersebut. Langkah yang terakhir atau langkah keempat adalah menentukan beberapa titik bantu lainnya. Ini jika diperlukan dengan cara mengambil sembarang nilai X kemudian disubstitusikan ke fungsi kuadrat sehingga akan diperoleh nilai Y. Jadi titik itu akan membantu dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Dari titik-titik yang sudah diperoleh, mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah keempat, yaitu dari menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, menentukan persamaan sumbu simetri dan titik puncak, serta menentukan beberapa titik bantu lainnya, kemudian digambarkan ke dalam atau pada bidang kartesius. Caranya dengan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk parabola atau grafik fungsi kuadrat. Agar lebih paham, kita langsung pada contoh yang pertama, yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Di sini nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Selanjutnya, untuk menggambar grafik itu sesuai dengan langkah yang tadi. Yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu X. Ini diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, di mana mencari nilai P dan Q jika dikalikan adalah negatif 5 dan jika dijumlahkan sama dengan negatif 4 adalah ketemu
X plus 1 dikali X min 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 1,0 dan 5,0. Selanjutnya langkah yang kedua, yaitu titik potong dengan sumbu Y. Di sini diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 dikurangi 5. Jadi Y sama dengan ketemu negatif 5. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 5. Langkah ketiga adalah tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Dari rumus X sama dengan min B per 2A diperoleh sama dengan min 4 per 2 dikali 1 sama dengan min kali min itu plus, jadi ketemu 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Kemudian nilai Y nya diperoleh dari rumus min D per 4A. Dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C, maka diperoleh min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 dibagi dengan 4 kali 1 sama dengan min 4 dikuadratkan hasilnya 16, min 4 kali 1 kali min 5 hasilnya 20, jadi sama dengan min 36 per 4, sehingga hasilnya adalah negatif 9. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah 2, negatif 9. Dari sumbu simetri X sama dengan 2 juga bisa disubstitusikan ke fungsinya sehingga diperoleh nilai Y, sehingga hasilnya sama ketemu titik puncak 2, negatif 9. Langkah keempat adalah menentukan beberapa titik bantu. Di sini bisa dengan cara mensubstitusikan nilai X berapapun. Jadi dengan cara mengambil nilai X disubstitusikan ke persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, nanti akan diperoleh nilai Y. Kali ini kita akan mencoba untuk X sama dengan 1. Jadi diperoleh nilai Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah 1 kuadrat itu 1, min 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 5, ketemu negatif 8. Sehingga diperoleh titik bantu 1, negatif 8. Untuk menentukan titik bantu ini bisa lebih dari 1. Selanjutnya, setelah dari langkah 1 sampai dengan langkah 4 ini titik-titiknya diperoleh, kita menggambarkan pada koordinat kartesius. Dan agar membentuk grafik, tinggal menghubungkan antara titik-titik yang sudah kita gambarkan pada koordinat kartesius. Dengan demikian bisa diperoleh gambar grafik seperti ini. Bagaimana, bisa paham? Agar lebih paham, saya beri contoh satu lagi. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kita coba jawab ya. Dari persamaan diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 8. Langkah pertama, cari titik potong terhadap sumbu Y. Di sini diperoleh nilai X sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 disubstitusikan, diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 8. Y sama dengan negatif 8. Jadi untuk X sama dengan 0 diperoleh nilai Y sama dengan negatif
Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 8. Langkah berikutnya titik potong terhadap sumbu X ini diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8, diperoleh 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kemudian diselesaikan dengan cara memfaktorkan, mencari nilai P dan Q, di mana jika dikalikan sama dengan negatif 8 dan jika dijumlahkan sama dengan positif 2. Hasilnya adalah 0 sama dengan X plus 4 dikali X min 2. Dari sini diperoleh X tambah 4 sama dengan 0, X nya ketemu negatif 4, atau X min 2 sama dengan 0, X nya ketemu 2. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0. Selanjutnya kita menentukan nilai diskriminan terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Jadi dari rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, dengan mensubstitusikan nilai A, B, C diperoleh D sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 8. Jadi D sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8 itu positif 32. Jadi D sama dengan 4 plus 32 sama dengan 36. Kemudian kita menentukan titik puncaknya, yaitu XP atau X puncaknya itu sama dengan sumbu simetri ya, sama dengan min B per 2A. Sedangkan di sini hasilnya dengan cara mensubstitusikan min 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1. Sedangkan Y puncaknya dari rumus Y P sama dengan min D per 4A. D tadi sudah kita cari terlebih dahulu, sehingga memudahkan, akhirnya ketemu Y puncak sama dengan min 36 per 4 kali 1 ketemu negatif 9. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 9. Langkah berikutnya kita sudah mempunyai titik-titik yang akan kita hubungkan ya, yaitu titik 0, negatif 8, kemudian titik negatif 4,0 dan 2,0, dan titik puncak yaitu negatif 1, negatif 9. Di sini kita tidak perlu titik bantu ya, kita langsung saja menggambar pada koordinat kartesius. Di sini titik 0,8 yaitu perpotongan dengan sumbu Y, kemudian negatif 4,0 dan 2,0 perpotongan dengan sumbu X, dan titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 9. Kemudian kita hubungkan keempat titik tersebut kira-kira seperti ini gambarnya ya, bentuknya parabola terbuka ke atas. Jadi parabola tersebut adalah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X negatif 8. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini bisa lebih paham? Semoga dengan adanya pembelajaran hari ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Untuk materi selanjutnya kita tunggu video berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.